Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eling Clarissa Wijaya, NPM 611201099. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai rumah dan kedai kopi yang bertemakan Hidden Serene Haven. Pada tugas ini, saya mengambil Hidden Serene Haven yang merujuk pada tempat berlindung yang tenang dan damai yang mengibaratkan sebuah rumah yang tersembunyi dan tidak terlihat. Pada konsep ini, saya bertujuan untuk menghasilkan ketenangan dan kedamaian pada user-nya di tengah area yang cenderung ramai, di mana, maksudnya ramai di sini yaitu kedai kopi yang terletak di depan rumah. Tapak ini terletak di Jalan Bukit Pakar Utara, dan fokus dari gubahan ini adalah untuk memberikan pengalaman ruang yang tersembunyi dengan bidang-bidang dan vegetasi yang sangat kaya pada tapak ini. Berikut adalah zoning dari, tapak, pada saat saya sedang mengubah komposisi massa antara rumah dan juga kedai. Bisa dilihat, kedai yaitu tempat publik saya letakkan di depan di sebelah carport, dan fungsi privat yaitu rumah saya letakkan di belakang. Dan di sini bisa dilihat di bagian yang arsir itu, saya manfaatkan menjadi, ruang transisi di antara, ruang-ruang utama ini, antara private dan publik. Bisa dilihat nanti ada sebuah courtyard dan juga, konektor antara keduanya, yang berfungsi juga sebagai area servis. Dari, zoning di sini bisa dilihat juga terbentuk sebuah, ruang outdoor yang bersifat semi publik karena masih terletak di belakang kedai. Pada saat saya melakukan komposisi 2 masa ini, bisa dilihat saya sempat mengalami kesulitan, tapi, beberapa hal yang mungkin saya tekankan dalam komposisi ini adalah untuk mengikuti aksis, bentuk itu sendiri dan juga aksis dari bentuk tapak. Sehingga saya dapat menghasilkan, komposisi 2 massa yang seperti ini. Bisa dilihat, dari bentuk, kedai, yang berbentuk L dan juga rumah di bagian belakang. Di sini adalah entrance rumah dan di sini ada carport-nya, ada pula juga, area untuk parkir motor yang saya nilai, mungkin akan digunakan oleh ART yang pulang pergi ataupun tukang kebun yang mungkin sedang, merawat area hijau di rumah. Karena area hijau yang saya berikan pada tapak ini masih sangat luas dan perkerasan yang ada hanya ada di area entrance dan juga mungkin, grass block di sini. Sisanya adalah ruang terbuka hijau yang terisi dengan vegetasi yang mengelilingi rumah dan juga kedai. Berikut adalah transformasi bentuk yang saya lakukan untuk mendapatkan gubahan kedai. Jadi untuk gubahan kedai sendiri ada di area kiri di sini, bisa dilihat saya mulai dari bentuk persegi panjang yang memiliki kecontohan aksis memanjang seperti ini, dan saya melakukan superimpos antara kedua bentuk, yaitu bentuk, antara persegi panjang dan persegi panjang. Mmm, di sini saya memutuskan untuk, melakukan superimpos untuk menghasilkan sebuah orientasi baru pada bangunan ini yang con condong pada 2 pohon besar, apabila dilihat dari blok plan tadi. Bisa dilihat di sini. Nah, dari hasil dari superimpos tersebut dihasilkan sebuah ruang terbuka yang memisahkan antara ruang terbuka publik dan juga ruang terbuka yang semi privat atau, privat yaitu milik si rumah. Di sini yang privat, di sini yang, publik. Ini untuk potongannya bisa dilihat ini adalah entrance dengan permainan bidang yang saya katakan sebelumnya untuk menghasilkan kesan,
hierarki pada entrance dan juga kejelasan untuk entrance-nya. Karena menurut saya entrance di sini juga lumayan tersembunyi karena secara tidak langsung gitu dari bentuknya. Bisa dilihat, berikut adalah entrance dari kafe yang terpisah dari entrance rumah yang dibatasi oleh vegetasi-vegetasi. Jadi untuk tingkat kontur di sini juga lumayan curam, namun untuk menerapkan konsep inklusivitas dari penugasan ini untuk kedainya pada area depan, saya memutuskan untuk melakukan cut dan melakukan fill di area, eee, parkiran umum untuk mendatarkan, mmm, area tersebut. Karena menurut saya akan lebih efisien dan akan lebih aman, khususnya untuk pengguna kursi roda dan juga anak kecil, sehingga mereka tidak rawan untuk jatuh atau, eee, melaku terjadi kecelakaan, tuh. Saya juga memberikan ram untuk keluar ke area outdoor, karena, elevasi di sini saya berikan perbedaan antara, rumah dan juga, area pada kedai. Di sini akan menjadi area outdoor full untuk tamu-tamu dari kedai ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang transformasi bentuk dari rumah yang terletak di kanan. Nah, bisa dilihat juga saya kembali mengambil, bentuk persegi panjang yang saya rotate, sesuai dengan aksis tapak yang cenderung curam, kurang lebih 130 derajat. Kemudian saya dari bentuk tersebut, saya membagi-baginya menjadi grid, 2,5 kali 2,5 meter, dan saya melakukan adisi di beberapa tempat untuk menghasilkan balkon-balkon yang, memberikan kesan, hubungan antara ruang luar dan ruang dalam bagi user-nya yang sedang memakai balkon tersebut. Di rumah ini juga saya menerapkan banyak, kaca sebagai sumber cahaya pada siang hari dan juga udara, sehingga, menurut saya akan mengirit lumayan banyak energi. Bisa dilihat di sini, untuk menggunakan kontur, saya melakukan desain speed leveling yang mungkin lebih terlihat di potongan memanjang. Lalu untuk side-nya sendiri, kontur di area rumah saya buat, mmm, lumayan curam atau lumayan menurun dengan tujuan untuk melakukan separasi antara ruang depan dan ruang belakang. Nah, tujuan dari separasi tersebut sebenarnya adalah untuk memisahkan antara, fungsi yang lebih publik dengan fungsi yang lebih privat. Selain fungsi, publik privat tersebut, saya juga menemukan ruang di sebelah, rumah yang bisa saya gunakan sebagai area servis, di mana saya, mmm, memberikan akses dari area belakang, yaitu area servis yang saya lingkari saat ini, untuk menjemur pakaian atau mungkin maintenance karena saya akan, meletakkan toren di sini, di area belakang. And next-nya, berikut adalah untuk denah dari rumah dan juga kedai, bisa dilihat di sini, mmm, elevasinya dari area foyer menuju ke area ruang tamu, cukup curam perbedaannya, turun sekitar 8 atau 9 anak tangga yang menghasilkan elevasi yang lebih rendah di sini. Lalu dari ruang tamu, pengguna juga dapat mengakses ruang terbuka di belakang maupun area courtyard, eee, dengan menggunakan konektor di sini.
Lalu next-nya, berikut adalah Dena lantai 2. Dena lantai 2 di sini bisa dilihat ada balkon, lalu juga di sini saya memberikan balkon juga di area, kedai kopi lantai 2 dengan tujuan untuk memberikan, ruang yang lebih luas karena di sini saya memberikan sekat, sebagai pembatas antara ruang makan area publik dan juga area yang lebih semi privat karena adanya, sliding pivot door. Nah, sliding pivot door di sini hanya sebagai sekat karena bisa dibuka atau bisa ditutup sesuai dengan fungsi, ketika diperlukan. Apabila ada acara bisa ditutup, apabila tidak ada acara bisa dibuka. Di sini juga saya memberikan second skin untuk, menjaga privasi dan sebagai buffer dari, fungsi publik di sini karena langsung menghadap ke rumah. Dan di antara di sini akan bisa dilihat nanti ada courtyard dan sejumlah vegetasi yang membatasi antara rumah dan juga kedai sehingga, pengguna di rumah tidak akan merasa risih dengan adanya penggunaan kaca atau jendela di kedai kopi. Berikut adalah perspektif eksterior, dan juga interior dari rancangan ini. Dapat dilihat untuk, menekankan hubungan antara ruang luar dan ruang dalam, di sini saya menggunakan sliding pivot door ini pada area, outdoor dari rumah, bisa dilihat, langsung connecting ke teras dari ruang makan. Lalu berikut juga ada perspektif dari courtyard, di mana saya meletakkan sebuah tempat duduk sebagai tempat untuk, mmm, berbincang-bincang pada saat sore hari dan, ruang terbuka ini yang saya maksud dengan ruang terbuka yang tersembunyi karena adanya permainan bidang-bidang di depannya. Lalu ini untuk perspektif dari entrance cafe, bisa dilihat, courtyard di sini juga menjadi highlight dari entrance cafe karena, terdapat sebuah jendela yang menunjukkan, sejumlah vegetasi, eee, ketika si user masuk ke dalam kedai. Tepatnya di sini, oke. Berikut adalah video. Bisa dilihat courtyard dan juga konektornya. Lalu ini entrance terpisah, rumah yang juga berfungsi sebagai entrance untuk loading, service yang, bisa diakses di sini. Jadi, untuk area service, orang bisa masuk lewat sini dan masuk ke konektor untuk, mengakses, dapur. Berikut juga untuk entrance utama dari kedai kopi dan tampak depannya, bisa dilihat di sini adalah balkon dan ruang semi privat yang saya katakan sebelumnya. Yang berorientasi pada kedua pohon tua yang ada di sana. Jadi kedai ini dan rumah ini juga sangat, nature oriented karena, banyaknya vegetasi dan juga, penggunaan material-material alami yang saya rasa dapat menghasilkan ruang yang terkesan lebih tertutup dari luar. Berikut juga kisi-kisi yang terletak di, kamar utama dengan tujuan untuk menjaga privasi dan sebagai buffer dari luar. Berikut untuk courtyard yang tadi saya katakan dan second skin dari kedai. Nah, ini untuk courtyard-nya. Nah, dari konektor ini orang bisa masuk ke dapur. Sehingga saat loading tidak mengganggu user yang sedang mau ke kedai. Berikut adalah tampak atas dari rancangannya.
Mungkin sekian dari presentasi mengenai desain saya. Semoga dapat menjelaskan beberapa hal yang masih, kurang jelas dalam rancangan saya. Sekian, atas waktunya saya ucapkan terima kasih.